Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isy Safira Muklis dengan NIM 22108637 dari kelas Ilmu Komunikasi B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kebenaran dan asas berpikir dalam ilmu logika. Hukum akal atau yang dikenal dengan sebutan logika menjadi suatu muara sumber dari banyaknya ilmu pengetahuan. Hukum akal tersebut dibentuknya suatu konsep yang disebut sebagai suatu konsep kebenaran, di mana hal tersebut akan dianggap benar apabila adanya penyesuaian terhadap realitas internal dan realitas eksternal yang ada di dalam diri manusia. Dalam hal mengenai kebenaran tersebut, adanya sifat-sifat lain yang hanya dimengerti dan ditentukan oleh manusia itu sendiri sebagai sesuatu yang memiliki keterkaitan antara satu dan sama lainnya. Dalam identitasnya, hukum akal itu sendiri memiliki pengertian bahwa suatu pernyataan tersebut ialah pernyataan itu sendiri. Sebagai contoh, kursi itu adalah kursi. Kemudian, hukum akal juga bersifat non-kontradiksi, di mana sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai benar atau salah pada waktu yang sama dalam aspek atau hal yang sama. Hukum akal tersebut juga memiliki keselarasan, di mana sesuatu itu selalu sesuatu dan yang bersifat berkesinambungan. Dan yang terakhir, adanya kausalitas, di mana segala sesuatu yang terjadi itu merupakan akibat dari sesuatu yang lain. Kebenaran diartikan sebagai suatu hubungan antara pengetahuan dan hal apa yang menjadi objek yang dibicarakan. Terdapat kesamaan atau kesesuaian antara objek tersebut dengan pengetahuan tentang objek tersebut. Dalam bahasa Inggris, kebenaran disebut sebagai truth, yang berarti pemersatu atau pemisah antara sesuatu yang dapat disetujui atau tidak. Aristoteles juga mengatakan kebenaran merupakan suatu penyesuaian antara kenyataan dengan realita. Sehingga kebenaran itu ialah adanya kesesuaian atau keselarasan antara pengetahuan dengan objek yang ada yang dapat dibuktikan secara objektif dan disepakati oleh bersama. Dalam kebenaran, terdapat beberapa teori, yaitu ada teori korespondensi, teori koherensi, teori konsistensi, teori pragmatisme, dan teori kebenaran religius. Yang pertama, itu ada teori korespondensi, yang dimana suatu pengetahuan itu memiliki kesinambungan dengan kebenaran yang ada. Yang kedua, itu ada teori konsistensi, di mana adanya upaya percobaan terhadap suatu kebenaran. Suatu pernyataan akan dianggap benar jika hasil yang diuji itu memiliki kesesuaian dalam teori konsistensi. Sesuatu itu akan dianggap benar jika hasil dari percobaan yang telah dilakukan secara berulang kali menghasilkan hasil yang sama. Jika dalam suatu uji coba tersebut setelah dilakukan berulang kali menunjukkan hasil yang sama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuatu itu merupakan kebenaran. Yang ketiga, itu adanya teori koherensi, yang dimana di dalam teori koherensi tersebut kebenaran itu dinilai dengan tidak adanya kontradiksi atau pertentangan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebenaran tersebut merupakan pernyataan-pernyataan yang memiliki keselarasan dengan fakta. Keempat adalah teori pragmatisme. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pragmatisme itu memiliki pengertian bahwa segala suatu kepercayaan terhadap kebenaran, dan di dalam ajaran tersebut memiliki pengaplikasiannya di dalam kehidupan manusia. Teori pragmatisme ini dikenal sebagai teori problem solving, yang dimana teori pragmatisme ini penggunaannya dalam menentukan suatu kebenaran, adanya pemecahan-pemecahan masalah yang dilakukan terhadap suatu hal. Dalam teori pragmatisme ini sendiri, sesuatu itu akan dianggap benar jika terdapat asas manfaat di dalamnya, di mana dalam pernyataan tentang kebenaran tersebut dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan manusia tanpa adanya kesulitan. Dan terakhir ialah teori kebenaran religius.
Dalam teori kebenaran religius ini, segala sesuatu itu dianggap benar jika adanya wahyu yang turun dan berasal dari Tuhan. Kebenaran tersebut bersifat absolut, di mana kebenaran yang ada di dalam teori kebenaran religius ini sendiri meyakini bahwa setiap perkataan ataupun wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya yang ditulis di dalam suatu kitab suci dan diyakini sebagai pedoman hidup sebagai seorang manusia. Dalam teori-teori sebelumnya, kebenaran itu dapat diuji menggunakan akal, budi, dan realita sebagai asas landasannya. Jadi, di dalam teori kebenaran religius ini sendiri, segala sesuatu itu akan dianggap benar jika adanya keselarasan terhadap pemikiran dan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga dalam teori kebenaran religius ini sendiri, sesuatu itu akan dikatakan benar apabila adanya kesesuaian dengan akal dan wahyu yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri. Dalam kebenaran, itu terdapat beberapa jenis kebenaran, yaitu ada kebenaran objektif, kebenaran subjektif, kebenaran rasional, kebenaran ilmiah, kebenaran intuitif, dan kebenaran religius. Yang pertama, kebenaran objektif itu merupakan kebenaran yang bersifat empiris, di mana suatu kenyataan itu akan dianggap benar jika sesuatu itu benar-benar terjadi dan diyakini oleh khalayak ramai. Sifat dari kebenaran objektif ini bersifat absolut atau pasti, karena sudah adanya pembuktian dan disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua, ada kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif itu memiliki sifat sebagian, karena kebenaran subjektif itu hanya diakui oleh sekelompok orang ataupun orang itu sendiri. Ketiga, ada kebenaran rasional. Kebenaran rasional ini memiliki arti di mana pikiran, pertimbangan yang logis, pemikiran yang cocok dengan akal. Dalam kebenaran rasional ini menjelaskan bahwa manusia itu mampu untuk mengungkapkan kebenaran dengan diri sendiri atau menyampaikan pengetahuan yang diketahui. Cara untuk manusia itu mampu dalam menyampaikan pengetahuan yang diketahui itu dengan membandingkan satu ide dengan ide yang lainnya. Dan yang keempat, ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran jika adanya dilakukan suatu penelitian ilmiah yang berupa suatu prosedur untuk membuktikan bahwa segala sesuatu itu adanya kecocokan. Dalam kebenaran ilmiah ini, sesuatu itu akan dianggap ataupun bersifat tentatif, yang mana dengan seiring perjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan beserta teknologi, suatu hal yang dianggap benar itu dapat berubah seiring berjalannya waktu dengan adanya pembuktian-pembuktian baru ataupun dengan adanya temuan-temuan baru. Yang kelima, kebenaran intuitif ini merupakan suatu penalaran di mana kebenaran intuitif ini bersifat personal dan tidak dapat diprediksi. Intuisi itu digunakan sebagai cara untuk dapat mengetahui segala sesuatu itu secara langsung dan seketika. Intuisi ini dimiliki oleh tiap-tiap manusia dengan ciri khas yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, adanya kebenaran religius. Kebenaran religius ini merupakan suatu kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Di dalam kebenaran religius tidak hanya diukur dari suatu keingintahuan, melainkan harus adanya pembuktian yang dijadikan sebagai suatu jawaban. Jawaban tersebut digunakan sebagai kebutuhan manusia dan memberikan keyakinan kepada manusia. Dalam kebenaran religius, kebenaran tersebut bersifat mutlak. Kemudian di dalam ilmu logika, selain adanya kebenaran, terdapat asas-asas pemikiran. Pikiran suatu hal yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Pikiran digunakan sebagai suatu gagasan oleh manusia yang menjadi dasar dalam bertindak, bertingkah laku, dan mengambil keputusan. Konsep berpikir digunakan sebagai manusia, dijadikan sebagai suatu cara dalam memanfaatkan dan menggunakan akal yang berfungsi untuk menimbang serta mengambil keputusan dengan harapan dihasilkannya suatu pendapat dan pandangan yang akan membawa kepada perubahan. Dalam asas berpikir, ada 4 jenis gaya berpikir yang didasarkan pada pembawaan manusia atau psikologi. Yang pertama, itu ada gaya berpikir sekuensial konkret. Kedua, ada gaya berpikir acak konkret. Yang ketiga, ada gaya berpikir acak abstrak. Dan yang terakhir, ada gaya berpikir sekuensial abstrak.
Pertama, ada gaya berpikir sekuensial konkret, di mana seseorang itu berpegang teguh kepada suatu realita dan proses informasi yang diterimanya itu bersifat terstruktur, tidak acak. Pada pemikir sekuensial konkret ini, realitas terdiri dari apa yang diketahui dan apa yang dilihat berdasarkan panca indera. Apa yang dapat dilihat, apa yang dapat diraba, dan apa yang dapat dirasa. Dalam contoh kerja sekuensial konkret ini, biasanya seseorang itu melakukan suatu pekerjaan dengan cara sistematis dan terstruktur. Yang kedua, ada gaya berpikir acak konkret. Gaya berpikir acak konkret ini lebih dikenal dengan gaya berpikir eksperimental, di mana seseorang akan mencoba segala sesuatu yang di luar dari kebiasaannya dan diiringi dengan perilaku yang tidak terstruktur. Dalam gaya berpikir acak konkret ini sendiri, seringkali manusia itu menemukan sekali cara-cara alternatif baru dalam menemukan suatu jawaban ataupun dalam mencari suatu jawaban. Dan dalam mengerjakan sesuatu, acap kali pemikir dengan gaya berpikir acak konkret ini menggunakan caranya sendiri, yang merupakan trial and error dari berbagai macam cara yang telah dilakukannya. Yang ketiga, ada gaya berpikir acak abstrak, di mana gaya berpikir acak abstrak ini sendiri banyak berhubungan dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Dalam gaya berpikir acak abstrak ini sendiri, ide-ide atau informasi itu diserap dengan refleksi. Dan biasanya dalam gaya berpikir acak abstrak ini sendiri, seseorang akan menerima segala informasi tersebut dalam kurun waktu yang cenderung lama. Akhir, ada gaya berpikir sekuensial abstrak. Dalam gaya berpikir sekuensial abstrak ini sendiri, biasanya seseorang itu lebih cenderung kepada hal-hal yang metafisik ataupun dunia abstrak, mana seseorang yang memiliki gaya berpikir sekuensial abstrak ini sendiri memiliki cara berpikir yang dilakukan dengan cara menggambarkan dengan adanya suatu konsep dan menganalisis informasi secara mendetail. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.